Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Materi yang akan kita lanjutkan adalah masih sama dengan minggu lalu, yaitu batuan metamorf, yang kita khususkan pada identifikasi batuan metamorf. Berdasarkan tingkat metamorfosisnya, batuan metamorf dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis tingkat rendah. Ini kenampakan batuan asal masih bisa diamati dan penamaannya menggunakan awalan meta sedimen, meta beku. Misalnya kalau di sedimen, meta sedimensil, meta beku granit. Lalu metamorfosis tingkat tinggi, tanda batuan asal sudah tidak nampak. Ini biasanya dilihat pada pengaruh high temperature dan high pressure. Ini biasanya sudah sampai ke tingkat kalau yang gneiss ya, atau schist. Kalau yang tadi yang awal metamorfosis tingkat rendah itu biasanya di low temperature. Low temperature dan low pressure. Untuk tingkat tinggi itu medium temperature sampai high temperature and pressure. Di sini nampak pada gambar di sini yang awal mula original rocknya itu apa? Di sini ada batuan beku, granit bedrock, basal. Di situ ada batuan sedimen, quartz sandstone, shale, and limestone. Ya, kelompok-kelompoknya lalu mengalami tekanan, perubahan temperatur. Berubah yang granit menjadi granit, mulai nampak pola strukturnya melengkung sedikit. Lalu yang limestone karena pengaruh temperatur dia mulai berubah menjadi marble ya. Lalu shale berubah menjadi slate ya. Yang quartz sandstone masih tetap sama dengan namanya quartz sandstone, cuma dia mempunyai pola struktur yang mulai bergelombang ya. Di tingkat selanjutnya dia mempunyai temperaturnya nih medium ya, medium, dan pressure-nya biasanya lebih tinggi. Ini mengubah yang granit, yang batuan awal mulanya granit berubah menjadi schist ya. Begitu juga dengan pengaruh temperatur yang semakin tinggi ya, yang awal mulanya granit berubah menjadi granit, berubah menjadi schist, lama-lama menjadi gneiss, di mana pola strukturnya semakin halus ya. Begitu juga dengan batuan sedimen. Batuan sedimen misalnya tadi ini adalah shale, berubah dia menjadi slate, pengaruh temperatur makin meningkat dia menjadi schist. Ini lagi meningkat lagi temperatur dan tekanannya ya, dia berubah menjadi gneiss ya. Semakin dekat lagi ini otomatis melting, mencair dianya ya. Dalam kita mengidentifikasi batuan metamorf, ada dua parameter utama yang harus kita pahami, yaitu struktur dan tekstur. Pertama, struktur. Secara umum, struktur batuan metamorf dapat dibedakan menjadi dua, yaitu struktur foliasi dan struktur non-foliasi. Struktur foliasi ditunjukkan oleh adanya penjajaran mineral penyusun batuan metamorf. Nampak pada gambar sebelahnya, penampang batu samping ini nampak ada pola lapisan yang bergelombang. Ada lapisan bergelombang. Lalu, struktur non-foliasi tidak memperlihatkan adanya penjajaran mineral-mineral penyusun batuan metamorf. Nampak pada gambar sebelah ini, tidak ada bentuk lapisan-lapisan yang bergelombang. Ya. Kenapa dua batuan struktur foliasi dan non-foliasi ini berbeda bentuk strukturnya? Ini disebabkan oleh faktor proses pembentukannya. Yang foliasi lebih banyak dipengaruhi oleh tekanan yang sangat tinggi dengan temperatur yang sangat rendah. Ingat pada saat kita belajar metamorf regional, jauh dari sumber panas, sumber magma,
tekanan yang lebih besar, semakin dekat dengan sumber tekanan, sumber tektonik, maka akan nampak lapisan-lapisan ini. Ya. Kalau semakin kecil pengaruh tekanan, maka semakin tidak nampak. Tapi ada lembaran-lembaran penjajaran mineral penyusun batuan metamorf ini. Tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tapi memerlukan kaca pembesar. Ya. Kalau di lapangan kita menggunakan loop. Kalau di laboratorium, ya, itu lebih baik kita menggunakan mikroskop. Terlebih dahulu kita potong terlebih dahulu, kita slice terlebih dahulu. Lalu, yang non-foliasi lebih disebabkan karena pengaruh temperatur yang sangat tinggi. Tekanannya sangat kecil, maka tidak nampak ada pola lembaran-lembaran atau penjajaran mineral di sini. Inilah yang membedakan foliasi dan non-foliasi. Struktur foliasi dibagi lagi menjadi 4, yaitu struktur sleti cleavage, struktur litik, struktur skistos, struktur gnesik. Ya. Pertama, struktur sleti cleavage. Ini strukturnya mempunyai kesejajaran mineralogi yang sangat halus. Tampak pada gambar ini, sejajarannya sangat halus dan batuannya pun sangat halus. Ya. Lalu struktur pilitik sama dengan strukturnya sleti cleavage, hanya saja mineral ini kesejajarannya mulai agak kasar. Nah, yang di atas tadi sleti cleavage halus sekali, tidak nampak pola tekanan, pola lembaran lapisannya itu. Yang ini sudah nampak dan halus, ya, nampak. Oke. Struktur skistos. Ini struktur yang memperlihatkan penjajaran mineral pipih. Ya, mineral pipih lebih banyak dibandingkan mineral butiran. Ya, ini ada mineral-mineral pipihnya dan ada mineral butiran. Kalau sebelumnya kan yang sleti cleavage, pelitik, ini lebih banyaknya ke semuanya itu adalah pipih semuanya. Kalau ini udah ada pipih dan ada butiran, ya, ini memang tidak nampak. Kalau kita lihat seperti ini mesti kita slash terlebih dahulu, kita potong, kita belah, baru kita lihat. Lalu ada struktur gnesik. Ini struktur memperlihatkan lapisan penjajaran mineral yang mempunyai bentuk berbeda, yaitu antara mineral granuler dengan mineral pipih. Nah, ini hampir sama dengan skitos, tapi yang membedakannya adalah penjajarannya mulai terputus antara mineral yang granuler atau butiran ini mulai terputus. Dimana kalau yang skitos, butirannya itu masih tidak terputus. Kalau gnesik, ini terputus butirannya. Selanjutnya, ini adalah bagaimana kita mengidentifikasi batuan metamorfik yang fluidit. Ya, ini ada flowchartnya. Metamorfik ini dibagi lagi dengan poorly fluided, moderately fluided, strongly fluided, very strongly fluided. Ya, yang lemah fluiditnya, pengaruh tekanannya tadi itu, ini slate. Ya, slate, tidak nampak bentuk gelombangnya lapisan itu. Lalu moderately ini fluided, nah ini pilit, sudah mulai tampak, sudah mulai kasar tadi katanya. Lalu strongly fluided ini skis, ya, Scottish ya, skis. Ini sudah nampak bentuk lapisan-lapisannya. Dan yang paling nampak ini adalah genish dengan very strongly fluided. Bagaimana ini bisa seperti ini? Ini tergantung dari tingkat perkembangan metamorfiknya. Nampak dari gambar yang sebelumnya batuan induk batu asalnya,
Batu asalnya adalah sel. Sel ini adalah batuan sedimen yang mengalami pengaruh tekanan, berubah slate, tekanan semakin besar berubah menjadi pilit, semakin besar lagi menjadi skis, makin besar lagi menjadi genis. Makin nampak pola lembaran-lembarannya. Yang awal slate ini tidak begitu nampak, halus. Mesti menggunakan alat kaca pembesar. Kalau yang kelompok skis sampai ke genis ini ya tidak perlu kaca pembesar, sudah nampak. Ini semuanya berdasarkan tingkat perkembangan metamorfiknya. Struktur non-foliasi. Sebelumnya, struktur non-foliasi sudah kita sampaikan, proses pembentukannya lebih dipengaruhi oleh temperatur yang sangat tinggi, sehingga tidak nampak pola lapisan-lapisan. Di sini ada 5 struktur non-foliasi saya sampaikan, sesungguhnya lebih dari ini. Ini adalah pertama struktur Hornfelsig. Struktur Hornfelsig ini jenis batunya adalah batu tanduk, ya. Struktur yang memperlihatkan butiran mineral yang relatif seragam atau poligonal, umumnya bentuk poligonal. Nampak di sini gambar bulat, gambar ini butiran-butirannya, dan ini batunya, ya. Ini tidak nampak kalau kita hanya lihat seperti ini. Ini mesti di slash terlebih dahulu dan kita gunakan kaca pembesar. Yang selanjutnya adalah struktur katalastik, ya. Struktur katalastik ini batunya kita kenal dengan kata lasit, ya, kata lasit. Nah, ini struktur yang memperlihatkan adanya penghancuran terhadap batuan asal, ya. Ini nampak di gambar ini ada pecahan-pecahan batuan, ya. Nampak di sini pecahan-pecahan batuan atau fragmen mineral yang berukuran kasar. Lalu struktur milontik. Nah, struktur milontik ini adalah kalau batunya kita kenal dengan batu milonit, ya. Ini adalah struktur yang memperlihatkan liniasi, ya. Nampak di gambar ini ada liniasi oleh adanya orientasi mineral yang berbentuk lentikular. Nah, ini lentikular lah itu liniasinya, ya. Dan butiran mineralnya halus, ya. Lalu struktur flaser. Struktur flaser ini sama dengan struktur katalastik, namun struktur ini batuan asalnya berbentuk lensa. Itu yang membedakannya dia. Nampak di gambar itu. Ini biasanya tertanam pada masa dasar milonit, ya. Ya. Lalu struktur augen, ya. Ini sama dengan struktur flaser, ya. Hanya lensa terdiri dari butir-butir feldspar dalam masa dasar yang lebih halus, ya. Masa yang lebih halus. Parameter utama mengidentifikasi batuan metamorf selanjutnya adalah tekstur. Tekstur batuan metamorf dibedakan berdasarkan beberapa hal, yaitu 1. Berdasarkan ketahanan terhadap proses metamorfosa. Jadi ketahanan batuan asal terhadap proses metamorfosa. Kedua, berdasarkan ukuran butirnya, ya. Yang ketiga, berdasarkan bentuk individu kristal. Lalu, berdasarkan bentuk mineral yang ada. Pertama, tekstur berdasarkan ketahanan terhadap proses metamorfosa. Palimpsest. Tekstur ini merupakan tekstur batuan metamorf yang masih tampak tekstur batuan asalnya pada batuan metamorf tersebut. Penamaannya menggunakan awalan blasto, ya. Misalnya blasto afitik.
adalah batuan asal yang mempunyai tekstur ofitik. Ya. Misalnya lagi psamatik. Saya mengingatkan psamatik, batuan asal yang berasal dari batuan sedimen klastik berukuran pasir, psamatik. Bis itu blastopelitik. Ini adalah batuan asalnya batuan sedimen klastik berukuran liat, argilik. Itu contohnya. Blasto. Kalau seandainya teksturnya masih tampak itu. Tekstur asalnya, batuan asalnya masih nampak, itu palimpsest. Ya. Untuk kristaloblastik, yang kedua, kristaloblastik. Batuan dengan tekstur ini sudah mengalami rekristalisasi sehingga tekstur asalnya tidak tampak. Ya. Tadi palimpsest masih tampak tekstur batuan asalnya. Yang kedua ini kristaloblastik, batuan asalnya sudah tidak tampak lagi. Contoh untuk batuan ini, dia selalu menggunakan akhiran blastik. Ya. Akhiran blastik ini kalau kita gunakan, contohnya homoblastik. Ini terdiri dari satu jenis tekstur, ya. Atau juga bisa heteroblastik. Ini terdiri dari lebih dari satu tekstur. Ya, contohnya lepidoblastik. Sebagian besar mineralnya berbentuk pipih atau mika atau muskopit. Nah, ini apa namanya? Homo atau hetero. Yang ini homoblastik. Kenapa? Karena dia mineralnya berbentuk pipih yang berupa mika. Contoh lagi, nematoblastik. Ini sebagian besar mineralnya berbentuk kristalin. Ya, itu contohnya. Yang kedua, tekstur berdasarkan ukuran butir. Pertama ada fanerit. Fanerit itu adalah butiran kristal masih dapat dilihat dengan mata. Jadi, dengan ukuran butiran ini adalah butiran kristal. Butiran kristal ini masih dapat dilihat dengan mata, ini namanya fanerit. Yang kedua, avanit. Avanit ini butiran kristalnya sudah tidak dapat dibedakan dengan mata. Jadi yang besar itu fanerit, yang kecil itu avanit. Yang ketiga, tekstur berdasarkan bentuk individu kristal. Ada 3. Yang pertama, euhedral. Kristal dibatasi oleh bidang permukaan kristal itu sendiri. Yang kedua, subhedral. Kristal dibatasi sebagian oleh bidang permukaannya sendiri dan sebagian oleh bidang permukaan kristal di sekitarnya. Yang ketiga, anhedral. Kristal dibatasi seluruhnya oleh bidang permukaan kristal lainnya di sekitarnya. Pengertian bentuk kristal ini sama dengan yang dipergunakan pada batuan beku yang sudah kalian pelajari sebelum meet ini. Lalu, berdasarkan bentuk kristal tersebut, tekstur batuan metamorf juga dapat dibedakan. Ya, misalnya, pertama, idioblastik. Tadi sudah kita sampaikan, idioblastik apabila mineral dibatasi oleh kristal yang berbentuk euhedral. Ya, euhedral ini biasanya pada idioblastik. Ada juga yang lain, xenoblastik. Ini apabila mineral dibatasi oleh kristal berbentuk anhedral. Yang keempat, berdasarkan bentuk mineral.
Berdasarkan bentuk mineral ini juga terdapat 4. Ya. Pertama, lepidoblastik, mineral penyusunnya berbentuk tabular. Yang kedua, nematoblastik, mineral penyusunnya berbentuk prismatik. Yang ketiga, granoblastik, mineral penyusunnya berbentuk granular, batas mineralnya tidak teratur, dan kristalnya berbentuk anhedral. Yang keempat, granoblastik, mineral penyusunnya berbentuk granular, batas mineralnya bersifat teratur, dan kristalnya berbentuk anhedral. Jadi, granoblastik dan granoblastik yang membedakannya adalah pada tingkat keteraturannya. Yang granu mineralnya bersifat teratur, yang grano mineralnya tidak teratur. Bagaimana kita mengamatin tekstur ini? Ini biasanya kita menggunakan pengamatan petrografi. Setelah tadi kita mempelajari parameter utama untuk mengidentifikasi batuan metamorf, terdapat tabel yang mempermudah kita dalam mengidentifikasi batuan metamorf. Ya, di sini ada tekstur ya, di sini tulisannya tekstur dianya ya. Kalau kita tadi kan itu struktur, ada yang fluided dan non fluided. Ada yang mineral alignment ya. Mineral alignment ini adalah mineral yang mengalami penjajaran ya, fluided kan penjajaran. Ada yang banding ya, berlapis ya. Dan ada ukuran. Ya, ada ukuran yang halus, ada fine to medium, ada medium to coarse, ya, jadi kasar. Jadi penjajarannya, ukuran lapisannya ini halus. Ya. Ini komposisinya mika yang fine paling banyak itu adalah mika. Sedangkan untuk fine to medium sampai medium to coarse itu gabungan mika, quartz, feldspar sampai ke pyroxene. Ya. Dan bagaimana tipe metamorfosisnya? Ini biasanya metamorfosisnya ini di regional pembentukannya. Metamorfosis regional di mana semakin ke bawah ya, pengaruh temperaturnya semakin rendah, tetapi pengaruh tekanannya semakin besar. Ya. Pengaruh panasnya makin rendah, tekanannya semakin besar. Ya. Ini yang tadi ini yang alignment yang halus ukurannya, komposisinya banyaknya mika regional. Ini nama batunya adalah slate. Simbolnya seperti ini batunya bentuknya. Halus. Lalu ada pilate. Pilate ini yang mulai udah terbentuk ukurannya, ukuran penjajarannya, bentuk penjajarannya. Lalu sampai skis. Skis ini mulai nampak, penjajarannya semakin nampak ya. Lalu jenis ini mulai nampak gambarnya ini. Kalian bisa lihat gambarnya semakin nampak. Ya. Selain itu, ada yang bentuk non fluided. Nah, ini ukurannya ada fine to coarse sampai coarse. Ya. Yang komposisi karbon itu banyaknya biasanya terbentuk di regional ya. Di regional ini biasanya bentuk dari coal ya, arang. Ini membentuk namanya adalah Antarctic coal. Ya. Lalu ada lagi yang dia terbentuknya secara kontak ya. Banyak batu ini yang dekat magma ini membentuk batuan metamorf Hornfels ya. Lalu ada kelompok quartz, ada kelompok kalsit dan dolomit yang metamorfosisnya secara regional ya atau kontak juga. Dia ini kalau yang asalnya ada quartz sandstone, dia akan membentuk namanya adalah quartzite. Ya. Kalau dia terbentuknya dari metamorfosis limestone atau dolomstone, ya, dolomit nih, kelompok dolomit, ini membentuk marble. Ya, ini nampak bentuk
strukturnya. Strukturnya tidak berbentuk lapisan, tidak bentuk layer, ya, tidak mengalami penjajaran. Ada yang ukuran grain size-nya coarse. Ini variasi semua jenis mineral. Ini ya bisa regional atau kontak, ya. Ini membentuk metakonglomerat. Ya, ini ukurannya besar. Dia membentuk metakonglomerat. Ini lihat strukturnya ini kelihatan ya, membentuk butir-butir, ya, membentuk butir-butiran. Ya, demikian perkuliahan geologi dan mineralogi tanah kita untuk mengidentifikasi batuan metamorf. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.